Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam acara pembelajaran jarak jauh yang diselenggarakan oleh KKG-GK Gugus 4 Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Perkenalkan terlebih dahulu, nama Ibu Putri dari SDIT Tahfiz Sabilul Quran. Nah, hari ini kita akan belajar lambang bilangan dan nilai tempat pada bilangan cacah. Untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini, melalui pengamatan gambar, penjelasan, dan tayangan video, semoga solih-solihah semua dapat menentukan lambang bilangan cacah berdasarkan nilai tempat dengan menggunakan model konkret serta cara membacanya. Nah, sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya, mari kita sama-sama untuk membaca doa terlebih dahulu ya solih-solihah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman. Nah, semoga Allah memudahkan kita untuk memahami materi kita pada hari ini ya solih-solihah. Sebelumnya, mari kita sama-sama mengenal lambang dan nama bilangan pada bilangan cacah. Berikut ini, Ibu mempunyai angka 3, 2, dan 1. Bisa kita baca 321. Nah, angka-angka di sini soleh-solehah semuanya. Untuk angka 3, 2, dan 1 itu merupakan nama lambang bilangan. Dan untuk pembacaannya 321 itu adalah nama bilangan. Nah, jadi untuk angkanya itu adalah lambang bilangan dan tulisannya atau yang dibaca 321 itu adalah nama bilangannya. Selanjutnya kita akan memahami tentang nilai tempat. Solih-solihah semua pasti pernah membaca buku cerita ya di rumahnya masing-masing. Nah, jadi kita lihat nih, ada sebuah buku cerita yang mempunyai halaman. Di sini ada halaman 68 dan ada halaman 69. Kita lihat dulu ya. Nah, jadi angka 68 atau pada halaman 68 di sini nih, kita memiliki angka 68. Angka 68 ini tersusun dari angka 6 dan angka 8. Nah, kita lihat di sini angka 6 dan 8 menurut nilai tempatnya ya solih-solihah. Untuk yang pertama di sini ada angka 8. Angka 8 menempati nilai tempat satuan dan angka 6 akan menempati nilai tempat puluhan. Yuk kita coba sama-sama untuk halaman 69. Halaman 69 kita lihat di sini tersusun dari angka 6 dan angka 9. Angka 9 di sini akan menempati nilai tempat apa solih-solihah? Nah, betul sekali ya, angka 9 itu menempati nilai tempat satuan. Lalu selanjutnya untuk angka 6 akan menempati nilai tempat apa ya? Nah, jadi untuk angka 6 itu akan menempati nilai tempat puluhan. Betul sekali, Masya Allah, pintar ya. Nah, lalu kita lihat di sini nih, angka-angka tersebut itu tersusun dari beberapa angka gitu ya. Nah, angka-angka penyusun suatu bilangan tersebut menunjukkan nilai tempatnya seperti tadi. 8 adalah satuannya dan 6 adalah puluhannya. Nah, jadi pada bilangan 68 itu tersusun dari beberapa angka yang akan menunjukkan nilai tempatnya masing-masing. Nah, sekarang kita lihat nih di dalam rak terdapat beberapa susunan buku. Di sini, sheet key akan membantu Kak Sarah untuk menyusun buku ke dalam rak. Karena bukunya masih berantakan dan sulit sekali untuk dihitung. Nah, di sini kalau misalkan masih berantakan seperti ini, susah bukan untuk menghitung berapa jumlah buku-buku di dalam rak. Maka dari itu, Ibu ingin membuat atau menunjukkan kepada soleh-solehah semua bagaimana sih cara yang lebih mudah untuk menghitung jumlah buku tersebut. Nah, salah satu cara yang Ibu bisa sampaikan di sini adalah
kita kelompokkan terlebih dahulu soleh-solehah buku-buku tersebut menjadi satu kelompok. Dan satu kelompoknya itu kita isi sebanyak 10 buku. Jadi ingat ya, satu tumpukan buku atau satu kelompok buku itu berisi 10 buku. Kita sama-sama menyepakati nih, satu kelompok itu adalah satu puluhan. Satu puluhan itu 10 buku ya soleh-solehah. Yuk kita lanjut. Nah, tadi sudah kita sepakati bahwa satu kelompok itu adalah satu puluhan atau satu kelompok itu bernilai 10. Mari kita lihat sama-sama gambar di layar ini ya. Nih, kita lihat di sini ada 5 tumpuk buku. Nah, 5 tumpuk buku atau 5 kelompok buku itu bernilai 50-an. 50-an adalah 50. Jadi 5 tumpukan buku atau 5 kelompok buku di sini bernilai 50. Nah, kita lihat lagi di sebelahnya ada beberapa tumpukan buku. Tapi kita lihat di sini Solih, dia tidak bisa atau tidak menyukupi untuk satu kelompok. Jadi kita hitung sebagai satuan ya. Jumlah bukunya itu karena kurang dari satu kelompok, maka kita hitung sebagai satuan. Dan ternyata bukunya ada 7 soleh-solehah. Jadi kita tulis di sini bukunya 7 satuan. Nah, dari gambar tersebut kita dapat 50 buku dan 7 buku, atau kita bisa lihat 50-an atau 5 kelompok buku dan 7 buku yang menempati nilai tempat satuan. 50-an dan 7 satuan, sehingga kita bisa tulis 50 ditambah 7 sama dengan 57 buku. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang Ibu mempunyai contoh yang lain lagi nih. Di sini kita mempunyai 10 tumpuk atau 10 kelompok buku. Nah, tadi kita sudah ketahui bahwa satu kelompok itu bernilai 10 atau satu puluhan. Sekarang ini ada 10 kelompok buku. Kita sepakati bahwa 10 kelompok buku itu adalah 100-an. 100-an bisa kita tulis 100 ya. Nah, lalu kita mempunyai 2 kelompok buku. 2 kelompok buku maka artinya 20-an. 20-an bisa kita tulis 20. Selanjutnya kita mempunyai 7 buku atau kita bisa sebut 7 satuan dan bisa kita tulis 7. Maka jumlah buku yang ada pada layar berjumlah 100-an, 20-an, dan 7 satuan, atau bisa kita tulis 127. Nah, 127 atau angkanya ya, lambang bilangannya itu 127 atau 1, 2, dan 7. Terdiri atas angka 1, angka 2, dan angka 7. Bisa kita baca 127. Baiklah, semoga soleh-soleh semua bisa memahami ya. Selanjutnya, ayo kita sama-sama coba perhatikan gambar di bawah ini. Nah, gambar tersebut ada 7 tumpuk buku, 7 kelompok buku, dan ada beberapa buku yang tidak bisa menyampai ke satu kelompok seperti itu. Nah, buku tersebut ada 77 Solih. 77 itu terdiri atas 70-an dan 7 satuan. Kita tulis lagi ya, angka 77 atau 7 dan angka 7. Nah, terdiri atas 70-an dan 7 satuan. 70-an dapat kita tulis 70. Kita simpan ya di box tersebut. Selanjutnya ada 7 satuan. 7 satuan bisa kita tulis 7. Kita tulis lagi ya di kotaknya angka 7. Baiklah. Nah, angka 7 dan angka 7 bisa kita baca 77. Semoga paham ya solih-solihah. Nah, jadi kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini, jika kita ingin menentukan lambang suatu bilangan cacah, bisa kita lihat berdasarkan nilai tempatnya seperti itu. Karena nilai tempat itu ada beberapa macam penyusunnya, ada angka-angka. Dalam satu bilangan itu soleh-solehah terdapat beberapa
angka, dan angka-angka tersebut akan membentuk suatu bilangan dan bisa kita sebut sebagai bilangan cacah. Seperti itu ya. Nah, untuk latihannya bisa solih-solihah semua lihat pada klik link di bawahnya, di bawah deskripsi video ini ya. Bisa dilihat di situ dan bisa diklik untuk latihan-latihan solih-solihah semua di rumah tentang lambang bilangan dan nilai tempat pada bilangan cacah. Semoga bisa dikerjakan ya. Alhamdulillah, setelah selesai pembelajaran kita pada hari ini, barakallahu fikum na solih-solihah. Semoga apa yang sudah Ibu berikan dapat dipahami di rumah masing-masing. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca hamdalah dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf ya jika ada kesalahan baik kata-kata maupun pelajaran pada hari ini. Sekian dari Ibu, terima kasih sudah menonton videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.